Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ruqyah Baidang Salman. Dimana kali ini saya ingin berbagi kembali kepada sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, mengenai jalan masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi ini ada 4 minimal cara ya yang bisa jin masuk itu ke dalam tubuh manusia. Dimana yang pertama, jin ini masuk ke dalam tubuh manusia itu karena dia menyukai tubuh manusia tersebut, artinya menyukai manusia tersebut. Dimana dia menyukai ini ya tentu karena kita melanggar syariat Allah ini. Artinya mungkin dia pas mau masuk ke kamar mandi tidak membaca doa, jadi sehingga dia bisa melihat tubuh kita ya. Padahal kata Rasulullah, kalau kita membuka baju itu cukup dengan bismillah, mereka tidak melihat tubuh kita, aurat kita ya. Nah mungkin kita tidak berdoa, mungkin kita tidak memohon berzikir kepada Allah, sehingga mereka sering melihat tubuh kita, akhirnya mereka suka kepada kita. Nah ini jalan pertama yang dia masuk ya. Nah kemudian yang kedua, jin itu juga bisa masuk karena terganggu dia ya. Ya kalau terganggu itu ya namanya terganggu. Misalnya kita lagi jalan nih ya, lagi jalan-jalan, pas di tengah jalan itu mau buang air kecil lah kayak begitu kira-kira. Nah tanpa kita sadari kita langsung saja buang air kecil tanpa berdoa terlebih dahulu atau berzikir terlebih dahulu, sehingga kita buang air kecil tersebut menimpa tubuh mereka atau rumah mereka ataupun keluarga mereka, sehingga mereka mau membalas dendam, marah dan ingin masuk ke dalam tubuh kita, menguasai kita ya. Nah ini yang kedua. Jadi jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Nah yang ketiga, jin ini bisa masuk lantaran kita undang. Nah kalau kita undang ini banyak sih sebenarnya. Kita bisa menuntut ilmu ya yang tidak sunnah, kemudian menggunakan jimat-jimat ataupun diisi, disusuk ya, pasang susuk dan sebagainya, itu namanya mengundang jin. Jadi jin ini jangankan diundang, tidak diundang pun mereka akan datang. Artinya tanpa disuruh mereka akan berbuat jahat kepada kita, berbuat maksiat zalim kepada kita. Nah apalagi kita mau bersekutu dengan mereka, ini sangat mereka inginkan ya. Apalagi kita sampai menyembah mereka, mengakui kedudukan mereka, sehingga itulah yang mereka inginkan, sehingga kita kufur kepada Allah. Dalam kata lain kita musyrik di dalam agama kita. Nah ini yang ketiga, bahwasanya jin itu bisa masuk melalui undangan kita. Artinya kita menuntut ilmu yang tidak disunnahkan atau disyar'ikan, kemudian kita pelajari hal-hal yang di luar dalil-dalil agama syariat yang mulia ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jin itu bisa masuk melalui sihir atau santet ya. Kiriman orang-orang yang berbuat jahat atau berzalim kepada kita, yang sengaja dengan mengirim buul-buul atau media-media yang mereka lakukan untuk menghancurkan tubuh kita ya. Seperti Rasulullah pun pernah kena santet, kena sihir oleh orang Yahudi, yang mana sihir ini tentu akan mengena kita, akan menyerang kita, karena ya kita sendiri yang tidak berlindung kepada Allah. Nah di sini kita ingin memperjelaskan bahwasanya sihir ini ataupun santet ini ataupun kiriman ini tentu akan bisa kita musnahkan, karena Rasulullah pun telah mengajari kita dengan cara ruqyah ya. Rasul diruqyah oleh malaikat Jibril, kita pun bisa meruqyah diri kita sendiri. Nah di video saya yang beberapa waktu yang lalu dan yang lain-lainnya itu banyak sekali bagaimana cara meruqyah diri sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Dan kemudian banyak lagi kita sudah melakukan hal-hal yang berulang ruqyah tapi belum ada perubahan. Nah makanya perbaikilah diri ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Inilah yang terbaik dengan kita menjaga adab kita kepada Allah, kepada sama manusia, kepada sama makhluk Allah, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat ya. Kita lepas dari syariat, kita akan ditangkap oleh maksiat yang tentu tentu bangsa jin inilah yang akan mengambil alih kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan
mereka tidak akan mengganggu kita walau dalam keadaan pun juga. Dan kalau memang ini sudah terjadi, berarti itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sahabat cinta rukyah dimanapun kalian berada, sekali lagi jangan lupa kita berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Bukankah kita diciptakan hanya satu tujuan di muka bumi ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan satu-satunya agama yang Allah ridho di muka bumi ini yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Jadi mari sahabat cinta rukyah, perbaiki diri kita yang selama ini mungkin masih jauh dari Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Yang selama ini sudah dekat, lebih dekatkan lagi. Introspeksi diri, muhasabah diri, sehingga kita terlindung dari gangguan godaan setan yang terkutuk ini. Yang mana pada akhir-akhir ini banyak sekali subhat-subhat yang akan menghancurkan kekokohan atau keteguhan iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berbagi, karena berbagi itu indah. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe, bantu perkembangan channel ini agar menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.